Ica dan Chelsea. Oke, yuk kita sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Semuanya siap memuji Tuhan? Amin. Yuk kakak mau ingetin buat adik-adik, jangan ada yang makan, minum, atau main handphone. Terus jangan ada yang ibadah sambil tidur-tiduran, oke? Yuk kita sama-sama berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Kami mau memuji, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau katakan, aku bahagia punya Tuhan Yesus. Sambil tepuk tangan yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat cengengku, Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Sekali lagi yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang punya sahabat? Coba angkat tangan. Kakak punya sahabat loh, namanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sahabat yang paling setia, baik, terus selalu lindungin kita. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini yuk, sama-sama. Jangan lupa gerakannya ya. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He'll never leave me alone. Forever, ever, forever.
duduk, kita mau menyembah Tuhan. Kalau ada yang mau minum, kakak kasih kesempatan buat adik-adik, buat ambil minum, terus minum, oke? Nanti kakak tunggu ya, oke? Kakak hitung sampai 10 buat adik-adik minum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kalau sudah minta tolong ke mama, ini gelasnya tolong ditaruh aja. Oke, semuanya siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan sambil kita tutup mata karena kita mau menyembah Raja di atas segala raja. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada
naik kelas. Siapa yang belum beruntung, belum naik kelas? Jangan sedih ya, tetap terus belajar. Kalian bisa, cuman waktu untuk belajarnya aja yang kurang. Nah, siapa yang sekarang udah lulus SMP? Lulus SD, mau masuk SMP? Iya, siapin diri kalian untuk kalian masuk SMP ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa dulu ya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami berkumpul bersama di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Bagi anak-anak yang ada, biarlah kami boleh menerima firman ini Tuhan dan menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Nah, kalau kalian sekarang udah nggak sekolah lewat online lagi, karena kan lagi liburan ya, tapi tetap kalian nggak boleh kemana-mana, di rumah aja, karena corona masih ada di mana-mana, bahkan di Kota Manado masih tinggi. Nah, hari ini mungkin adik-adik lihat, kenapa Kak Jeki kok pakai bajunya tuh emas-emas kayak gitu, berwarna-warni kayak gitu ya. Nah, hari ini Kak Jeki itu mendapat undangan. Undangan apa? Ada pernikahan. Jadi harus siap dengan baju yang bagus. Kan kalau adik-adik pergi ke ulang tahun atau diajak mama pergi ke pernikahan, pasti pakai bajunya yang bagus kan? Gak mungkin pakai baju rumah, terus pakai baju asal-asalan. Kan gak ya, kita semuanya pasti siap-siap dengan baju yang bagus. Nah, selain baju yang bagus, di Israel pada zaman itu adalah mereka harus menyiapkan sebuah lentera. Apa itu lentera? Ya, seperti ini adik-adik, karena di sana itu jalanannya kan masih gelap. Kalau sekarang kan udah ada listrik ya di mana-mana, tapi waktu itu jalannya masih gelap. Jadi mesti disiapin lentera yang ada api dan ada minyaknya. Nah, Kak Jeki cerita hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ceritanya tentang ada 10 gadis. Ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, 10-10-nya ini dapat undangan sebuah pernikahan. Nah, mereka sedang menunggu mempelai laki-laki. Mereka membawa lentera mereka. Terus, karena mempelai laki-laki ini lama datangnya, mereka sampai ketiduran. Nah, waktu mereka ketiduran, ini Kak Jeki pakai lilin aja ya. Waktu mereka ketiduran, kan mereka pakai lenteranya jalan, lenteranya nyala. Terus mereka ketiduran. Lama sekali. Akhirnya mereka kebangun. Dan lenteranya, apinya udah mulai kecil. Minyaknya udah mulai berkurang. Nah, 5 gadis yang bodoh tadi bingung, aduh, minyak di lampuku udah mau habis, di lenteraku udah mau habis. Dia bilang sama gadis yang bijaksana, boleh nggak aku minta minyak dari kamu? Kamu kan bawa minyak, bawa guli-guli, bawa minyak. Boleh nggak aku minta minyak dari kamu? Tapi si 5 gadis yang bijaksana ini nggak mau memberikan minyaknya kepada 5 gadis yang bodoh. Nah, dia akhirnya harus pergi untuk membeli minyak. Nah, pada waktu mereka membeli minyak, tiba-tiba mempelai datang. Mempelainya datang dan mereka harus masuk di dalam, nih, mereka harus jalan masuk ke bersama-sama dengan mempelai prianya. Nah, sementara gadis-gadis yang bodoh ini, mereka masih mencari minyak. Jadi mereka masih mencari minyak. Pada waktu mereka kembali, pintu gerbangnya sudah ditutup. Jadi mereka tidak bisa masuk lagi.
Mereka teriak-teriak, bukakan pintu, kami ada di luar, bukakan pintu. Tapi pintu udah gak bisa dibuka lagi, karena semua udah ditutup. Nah adik-adik, Tuhan mau bicara apa dengan kita tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh? Dan pintu yang sudah ditutup. Pintu yang sudah ditutup berbicara tentang kasih karunia Tuhan yang sudah habis, yang sudah ditutup buat kita semuanya. Tapi bagaimana saat kasih karunia itu masih dibuka buat kita, kita mempersiapkan diri kita. Seperti gadis yang bijaksana, dia mempersiapkan minyak buat lenteranya. Jadi sewaktu-waktu kapanpun mempelai pria itu datang, Tuhan Yesus datang dalam kehidupan, itu dia sudah siap dan dia masuk bersama-sama dengan mempelai. Tapi kalau kita tidak siap, bagaimana? Maka kita tidak bisa masuk dalam pesta pernikahan. Nah, Kak, bagaimana dong mesti mempersiapkan lentaranya kita? Bagaimana dengan minyak? Apa sih itu minyak? Nah, minyak itu adik-adik dibicarakan dengan tentang Roh Kudus dan firman Tuhan. Bagaimana Kak Jeki, adik-adik mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan kita membaca firman, dengan kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupannya kita. Sehingga saat Tuhan datang, Tuhan tuh dapetin kita udah siap. Jangan sampai, ya Kak Jeki akan umpamakan seperti ini nih. Kehidupannya ini adalah, tunggu ya, ini kehidupannya kita. Jadi kita taruh air di sini. Ya, air di gelas. Kemudian saat kita masih hidup ini, ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang akhirnya membuat hidup kita menjadi hitam, tidak putih lagi. Nah, misalnya apa Kak? Misalnya kalian bohong, misalnya kalian gak hormat sama orang tua, melawan orang tua, kalian marah-marah, kalian ngambil barang yang bukan milik kalian. Nah, itu yang membuat hidup kalian akhirnya menjadi tidak bersih lagi. Nah, bagaimana kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, supaya kita siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau diri kita seperti ini, ya udah pasti kita nggak akan diterima sama Tuhan. Tapi kalau diri kita selalu kita persiapkan itu, maka pada waktu Tuhan datang, kita siap untuk dijemput sama Tuhan. Gimana caranya? Dengan baca firman. Jadi firman Kak Jeki umpamakan dengan ini. Ini adalah air. Nah, hal yang buruk dalam hidup kita itu seperti dalam gelas ini. Nah, saat kita mendengarkan firman setiap hari, maka hal yang buruk dalam diri kita itu akan digantikan dengan, jadi kita baca firmannya jangan cuma sedikit, tapi harus setiap hari. Karena tadi coba lihatin, Kak Jeki cuma taruh sedikit aja, dia warnanya udah gelap sekali. Hampir habis Kak Jeki kasih airnya, warnanya masih gelap. Artinya apa? Hal itu tidak bisa dibersihkan dengan waktu yang singkat. Kita harus terus baca firman. Jangan pernah berhenti membaca firman setiap hari. Kita harus membaca firman setiap hari, firman Tuhan setiap hari, sehingga hal yang buruk dalam diri kita itu digantikan, dibuang, digantikan dengan hal yang baik. Ini sudah mulai bersih. Jadi adik-adik, kalau kita terus tambahkan airnya akan menjadi putih kembali.
Air di sini berbicara tentang firman Tuhan. Bagaimana adik-adik tiap hari rajin baca firman Tuhan? Siapa yang rajin baca firman Tuhan? Ayo, kita harus rajin tiap hari baca firman Tuhan. Apalagi kan ini kita nggak sekolah. Sekolah juga cuma di rumah. Jadi kita punya waktu yang banyak untuk kita baca firman. Atau jangan-jangan ada adik-adik yang sekolah minggu online pun nggak sempat. Ya kak, aku belum dengerin firman dia minggu lalu. Wow, ini udah hari Minggu lagi. Kalian belum dengerin firman yang minggu lalu. Wah, ini seperti kita sedang tidak siap. Jadi kalau sewaktu-waktu Tuhan datang, Tuhan tanya, firmannya minggu lalu apa? Kita nggak tahu. Nggak tahu Tuhan. Belum ibadah. Kenapa belum ibadah? Iya, soalnya sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk bermain. Sibuk kesana, sibuk kemari. Nah, kita belajar adik-adik seperti wanita yang bijaksana tadi selalu mempersiapkan buli-buli minyak dalam kehidupannya. Sama seperti Kak Jeki dan adik-adik, kita harus belajar disiplin membaca firman, ngikutin ibadah online sekarang. Nah, tiap minggu kita harus siapin diri kita. Harus mandi, duduk manis, pakai baju yang rapi, kita dengar firman. Dan setiap hari bangun tidur, kita buka Alkitab kita baca firman-Nya. Dan firman itu yang akan mengingatkan kita. Oh iya, firman Tuhan bilang kita nggak boleh mencuri. Firman Tuhan bilang kita nggak boleh membunuh. Firman Tuhan bilang kita harus hormat sama orang tua. Firman Tuhan bilang kita harus mengasihi sesama manusia. Dan itu yang akan menjadi rema dalam kehidupannya kita. Itu yang akan kita simpan dalam hatinya kita. Sehingga yang keluar dari diri kita. Masih ingat gak minggu lalu Kak Jeki ada gereja. Satu gereja yang keluarnya itu, gereja kan diri kita nih, dirinya adik-adik dan Kak Jeki. Yang keluarnya tuh hal yang tidak baik, kemudian Tuhan porak-porandakan. Yang satu lagi adalah gereja yang isinya dengan firman Tuhan. Nah, ini adalah yang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi, Kak Jeki dan adik-adik harus siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita nggak tahu kapan datangnya. Sama kalau di Alkitab bilang, kedatangan Tuhan kedua kali itu sama seperti pencuri. Yang kita nggak tahu. Kalau kita tahu pencuri mau datang, oh pasti adik-adik udah siap-siap nih. Siap-siap kayu buat mukul, mama buat apa? Nanti malam ada pencuri mama. Jadi kita mesti siapin kayu ini buat pukul. Terus ada lagi, kita siapin apa lagi? Barang-barangnya kita simpan karena kita tahu udah mau ada pencuri yang datang nanti malam. Nah, sama, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Jadi kita yang harus mempersiapkan diri dengan apa? Dengan baca firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Adik-adik, Kak Jeki udah selesai hari ini. Tapi minggu ini Kak Jeki mau ngajarin adik-adik kita bikin lentera, ya. Tapi kita mau satu doa dulu. Kita satu dalam doa, kita tutup firman-Nya. Setelah itu kita akan sama-sama membuat lentera. Biar kita selalu ingat bahwa kita harus sedia minyak dalam buli-buli, yaitu kita harus sedia firman Tuhan dalam dirinya kita hafalin, kita simpan dalam dirinya kita, sehingga kita siap kapanpun waktunya kita bisa memakai firman itu. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami belajar firman-Mu. Bagaimana kami harus menjadi wanita yang bijaksana Tuhan, yang mempersiapkan buli-buli minyak untuk kehidupan kami. Dan biarlah anak-anak Tuhan mempersiapkan diri mereka dengan membaca firman-Mu setiap hari. Firman Tuhan bukan hanya dibaca, tapi direnungkan, dicatat, dan dilakukan dalam kehidupan setiap anak-anak. Sehingga setiap kami siap Tuhan untuk kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Bapa, hamba udah selesai, dan biarlah firman ini termeteraikan bagi setiap anak-anak yang ada, dan menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, siapin ya, apa sih yang mau dipakai? Nah, ini ada botol aqua isinya, atau botol apa aja boleh ya. Nah, ini kemudian
di labelnya dibuang dulu ya. Ya. Yang dibutuhkan adalah ini, kemudian cutter. Nanti kalau cutter, kalian main cutter kan bahaya ya, nanti bisa minta tolong mama. Kemudian kertas berwarna. Boleh berwarna apa aja, Kak Jeki ambil warna yang orange. Iya. Kertas warna orange. Kemudian ini kita potong dulu ya. Jadi ini dipotong. Iya. Terus dipotong begini. Ya, oke, ya, udah jadi ya ini ya. Nah, terus kertasnya ini dilipat dua. Kak Jeki secara cepat aja. Terus kemudian di sebelah sininya juga dilipat. Tunggu ya. Iya, dilipat seperti ini. Nah, dilipat seperti ini. Kalau sudah, kita potong. Kita potong secara cepat aja, kita potong ya, ini sampai habis, dipotongnya sampai habis, oke, potong sampai habis. Kalau udah habis, nah kita siapin ini double tip, kita bisa taruh. Karena ini buat Kak Jeki terlalu lebar, jadi Kak Jeki potong jadi dua. Potong jadi dua. Oke. Kemudian taruh di bawah sini. Iya. Adik-adik bisa minta tolong nanti sama mama untuk taruh ya. Kalau sudah, ini dilepas. Gampang sekali nih bikinnya ya. Nah, kalau sudah, ini dibuka. Terus pasang di sini. Pasang begini ya. Nih. Oh, udah jadi. Iya. Jadi deh lenteranya. Yang di atasnya juga dipasangin yang sama. Nah, jadi lentera. Oke. Terus atasnya juga dipasang ini ya. Dipasang atasnya ya. Dan ditaruh ini. Seperti ini. Nah, nanti jadilah ini. Oke. Ada-ada bisa bikin di rumah bersama mama papa dan kakak-kakak juga. Oke? Nah, Kak Jeki selesai semuanya. Adik-adik, kalian bisa bikin prakaryanya di rumah. Gampang banget, ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dah. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang seperti biasa Kak Ito akan kasih adik-adik ayat hafalannya dong. Ayat hafalan ini ada di kitab Matius 24 ayat 42. Bunyinya seperti ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, gampang sekali kan? Coba sekali lagi ya. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, jangan sampai nggak hafal ya. Sampai jumpa. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita mau belajar menopang bangsa negara kita, kota Manado kita tercinta, dan orang-orang yang terkena COVID-19. Dan sekarang adik-adik ambil sikap doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mengucap syukur untuk semua yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami percaya itu adalah rancangan-Mu. Bapa, hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biar Engkau pulihkan Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan lagi Tuhan, biar negara kami Tuhan boleh bebas dari COVID-19 Tuhan, biar pemulihan
terus terjadi di negara kami Tuhan. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, di mana mereka bekerja keras untuk menghentikan pandemi ini Tuhan. Biar Kau berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, hikmat yang berlimpah Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Kota Manado Tuhan yang akan menghadapi new normal nanti. Biar Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, biar semua dalam kontrol Tuhan. Kami serahkan Kota Manado kami tercinta ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang terus menjaga dan melindungi kami. Kami berdoa juga biar terjadi pemulihan yang besar di kota kami. Biar ada sorak-sorai kemenangan di kota kami tercinta Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, dan kami mau berdoa buat sekolahan kami biar juga kembali seperti normal, seperti biasanya Tuhan. Biar kami boleh bersekolah dan belajar lagi. Kau berkati juga setiap guru-guru yang ada, pengajar-pengajar yang ada. Biar Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk mendidik kami, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi Tuhan, untuk mendidik kami serupa dengan gambar Tuhan. Dan kami juga bernopang doa buat setiap gereja yang ada di Kota Manado Tuhan, terlebih khusus GBI Gilgal Tuhan. Biar kami boleh beribadah lagi di tempat ibadah kami di GBI Gilgal. Biar semua keadaan menjadi lebih baik lagi. Dan kami juga menopang doa buat orang tua kami yang menafkahi hidup kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan yang baru, memberikan mereka kesabaran, dan juga Tuhan Kau berikan mereka hikmat untuk mengajarkan kami segala sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu dan doa-doa dari doakan Tuhan, dan kami percaya doa orang benar besar kuasanya Tuhan. Kau memulihkan bangsa kami, dan kami juga berdoa bagi setiap anak-anak yang ada Tuhan saat ini. Mereka masa liburan, mereka berdoa buat orang tua biar mereka boleh bekerja sama dengan anak-anak Tuhan untuk mengisi liburan mereka, sehingga liburan tahun ini menjadi liburan yang berbeda Tuhan. Adik-adik, angkat tangan kalian menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu bagi setiap anak-anak yang ada. Biarlah kecerdasan yang daripada-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kreativitas yang daripada-Mu juga menjadi bagian dari mereka Tuhan. Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun mereka pergi dan berada, malaikat-Mu menjagai mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan anak-anak ini anak-anak yang dengar-dengaran dengan orang tua Tuhan. Anak-anak yang mengasihi sesamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, kajian sudah selesai. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga, kalian spesial buat Tuhan. Sampai ketemu lagi.